dari tadi ketemu orang seperti itu, jadi saya ngerasa mau banting gitu kok, udah banting jatuh. Ini kenapa jadi curhat ya? Oke. Padahal yang ngomong juga cantik ya, Masya Allah. Amin. Alhamdulillah baik. Sehat, anak-anak sehat, suami sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk ngurusin anak-anak, pasti itu prioritas yang pertama karena uminya anak-anak adalah madrasah bersama anak-anak. Benar. Jadi tetap anak-anak adalah prioritas di atas prioritas. Jadi apapun yang mau dikerjain anak-anak mesti beres dulu. Terus yang lainnya masih ngerjain beberapa usaha sinetron kemarin masih habis 2 bulan yang lalu baru selesai skripsi. Terus istirahat. Biasanya aku kalau habis skripsi aku minta istirahat 3 sampai 6 bulan untuk bersama anak-anak. Karena kalau udah habis skripsi itu kan tiap hari gitu. Jadi pasti akan kehilangan banyak waktu sama anak-anak. Jadi untuk mengganti yang kemarin skripsi kayaknya aku 3 bulan. Lama juga ya maksudnya 3 bulan ya di rumah. Waktu anak-anak kecil ya. Insya Allah. Oke, Mbak Lira, hari ini tema kita adalah sebaik-baik selfie. Kita kan taunya selfie itu foto-foto gitu kan, sebar di sosial media gitu kan, biar banyak yang melihat. Kalau banyak yang like, suka gitu. Tapi tema kita yang kita pilih hari ini adalah sebaik-baik selfie adalah muhasabah. Jadi mungkin nanti hal-hal yang akan diskusikan itu berkaitan dengan hal itu. Tapi sebelum itu sama seperti pertanyaan yang aku sampaikan ke narasumber sebelumnya, tadi ada Rami, ada Bang Maulida, ada perubahan dari dulu yang kita tahu dengan sekarang. Nah, itu pasti ada hal-hal yang melatar belakangi karena perubahan yang terjadi adalah perubahan yang ke arah yang jauh lebih baik. Ya. Nah, kita pengen tahu nih, tadi kita kepo nih apa sih hal yang terbelakangi ini semua, mungkin ada sesuatu yang hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin memang Indonesia dan teman-teman silakan. Perubahannya mungkin aku nggak seperti di sinetron TV MTV yang ada budaya apa gitu ya, terus ya mendapat kesusahan apa terus baru ingat sama Allah. Alhamdulillah enggak. Jadi alhamdulillah perubahan yang aku alami adalah aku merasa pada saat itu sudah bantuan Allah bahwa itu udah waktunya aku gitu. Jadi mungkin pada saat itu kalau memang Allah belum mengizinkan pasti nggak akan terjadi juga. Jadi aku bertemu dengan salah satu ustazah, dan kemudian dia cuma ngomong sedikit, tapi itu yang makanya saya bilang bahwa pada saat itu Allah menyentuh saya. Jadi Allah membukakan pintu hati saya, terus Allah memberikan keluasan pikiran saya untuk menerima dengan baik. Kadang-kadang seperti ini, kita ketemu dengan banyak orang yang inspiratif, ketemu ustazah, ketemu teman-teman yang mungkin bisa membawa pengaruh baik. Tapi kalau pada saat itu kita menutup diri, kita gak akan menerima apapun. Dan pada saat itu saya merasa Allah lagi menjamah saya, jadi lagi menyentuh saya. Jadi pada saat ustazah itu bilang, "Lir, kamu kalau ngaji baca artinya nggak sih?" "Enggak, kalau ngaji ya ngaji aja." "Tapi ngaji alhamdulillah ustazah." "Tapi nggak baca artinya?" "Enggak, ngaji aja bahasa Arabnya." Mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang kalau ngaji aja bahasa Arabnya aja. Gitu. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk baca artinya. Mungkin alhamdulillah kalau yang memang paham bahasa Arab, jadi kalian baca langsung tahu apa yang dibaca. Tapi beberapa dari kita, karena kita orang Indonesia, mungkin nggak begitu fasih berbahasa Arab, sehingga kita
cuma ngaji aja berbahasa Arab, kita mementingkan lantunan yang indah, merdu. Pokoknya kalau ngaji mesti merdu. Gitu, pokoknya suaranya indah, bagus, lafaznya benar. Tapi kita nggak tahu apa yang kita baca, dan itu yang terjadi pada saya. Waktu itu ustazah itu bilang, Lir, coba deh, kalau ngaji, kamu baca artinya. Jadi ngaji nggak usah baca banyak, 1-2 ayat aja sehari. Yang penting kamu baca artinya. Jadi 1-2 ayat, tapi kamu tahu apa sih yang barusan aku baca. Dan pada saat itu saya merasa Allah lagi baik sekali sama saya. Jadi saya dijamah untuk pulang tuh langsung ngerjain ya apa yang dia bilang. Iya. Jadi karena kan kita kan kalau ketemu orang, kalau Allah lagi nggak sayang sama kita, ya biasa aja. Ketemu siapa ya biasa aja. Disuruh begini ya biasa aja. Itu aku belum siap gitu ya. Itu jawaban yang paling gampang. Tapi pada saat itu saya terus pulang, terus saya baca Quran, terus saya baca artinya. Dan memang masya Allah itu saya terperangah bahwa saya menemukan yang dulu guru agama saya bilang bahwa di dalam Al-Quran itu adalah seluruh kehidupan, dari mulai awal kehidupan sampai nanti hari kiamat itu ada di dalamnya. Jadi kita sebenarnya cukup baca satu Al-Quran aja kita udah bisa memahami seluruh kehidupan, dan insya Allah kita siap untuk akhirat. Jadi nggak perlu baca buku yang lain-lain sebenarnya, itu lengkapnya Al-Quran. Jadi saya baca ayat per ayat, saya akhirnya menyimpulkan bahwa memang benar di dalam Al-Quran itu isinya ada 3. Ada sejarah Islam dari mulai Nabi Adam diceritakan, Nabi Yusuf diceritakan, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, dan ada perintah dan ada larangan. Jadi ada 3 isinya di dalam Al-Quran: sejarah, perintah, kemudian larangan. Kemudian di ayat, mungkin kalau di sini saya yakin sudah tahu perintahnya di Al-Azhar ayat 59 dan Al-Nur 31 menyatakan bahwa Allah memerintahkan seluruh muslimah untuk menutup aurat. Pada saat menemukan ayat itu saya sempat bengong, sempat terhenyak, saya sempat benar-benar bengong gitu, karena saya tadinya berpikir bahwa pakai jilbab itu ya apa ya, kayak next dari fashion. Kalau kita udah ibu-ibu, badan udah gendut, udah nggak mungkin nyalon ngeblow rambut, udah nggak mungkin pakai rok mini karena badan udah nggak karu-karuan. Baru next fashionnya adalah ya jilbab lah untuk nutupin badan ini. Saya baru sadar bahwa loh, ini perintah. Jadi Allah memerintahkan sama dengan perintah sholat, perintah zakat sama. Jadi untuk muslimah kita diperintahkan menutup aurat, perintah. Jadi perintah siapa lagi yang mau kita kerjakan kalau bukan perintahnya Allah? Kita mungkin bisa untuk melawan perintah orang tua, disuruh ini kita nggak mau, suruh ini nggak mau. Tapi kalau perintah Allah, bagaimana cara kita melawannya? Bagaimana cara kita ngomong? Saya belum siap, saya masih muda, saya belum kepanggil. Jawaban kayak gitu, saya waktu menemukan ayat itu saya merasa, ya Allah, betapa batilnya saya selama ini, betapa Allah memutar hidup saya, bergelimang kealpaan gitu. Betapa miskinnya saya tentang ilmu agama, sampai saya nggak tahu kalau ternyata menutup aurat itu perintah. Ngapain selama ini saya sholat, bahkan saya nggak tahu kalau menutup aurat juga perintah. Saya puasa Ramadan, tapi saya nggak tahu kalau menutup aurat saya selama ini adalah perintah juga. Saya cari uang dengan memperlihatkan aurat saya, kaki saya, tangan saya. Jadi saya ngerasa Allah pada saat itu lagi sayang banget sama saya sekali, sehingga saya bertemu dengan ustazah, saya dibukakan hati, kemudian saya menemukan ayat ini, kemudian saya sadar sendiri, kemudian saya memutuskan besok saya kalau keluar rumah saya harus cuci aurat. Saya nggak punya baju-baju gamis yang kayak sekarang, saya nggak punya sama sekali. Jadi saya waktu itu hanya bertekad bahwa saya harus tutup aurat kalau saya keluar rumah. Jadi saya pakai sweater, jaket, blazer, kemudian pakai rok panjang, celana panjang, terus saya punya shawl. Kalau saya punya shawl itu yang gaya-gayaan, itu saya tutup kepala.
ya, nggak yang saya dikasih cobaan ini cobaan itu baru saya ingat Allah, enggak, tapi saya dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat dan Allah memberikan saya kesempatan yang tepat juga. Saya ngerasa udah berduaan sih ya, tapi saya ngerasa saya bersyukur, saya Nggak kelihatan tuanya. saya disentuh sama Allah sebelum saya panggil sama Allah. Jadi sekarang ini kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil, karena umur udah bukan patokan bahwa yang tua pasti yang mati duluan juga. Karena beberapa teman-teman saya yang tadinya sehat, kalau dia ngobrol sama saya malamnya, dia bilang dia sakit flu, pagi jam 6 meninggal. Jadi saya melihat bahwa ya Allah luar biasa, saya nggak mungkin kalau Allah nggak sayang sama saya, walaupun saya sudah tua begini, tapi saya diberikan apa ya berkah luar biasa dan disentuh dengan Allah, dan hati saya terbuka, dan akhirnya saya berniat untuk saya harus tutup aurat karena ini adalah salah satu perintah Allah, dan di balik perintah Allah saya nggak pernah pikir bahwa aduh nanti kerjaan saya gimana ya, gitu. Saya main sinetron, saya pada saat itu lagi kerjain di TV dan sudah 2 episode saya syuting tanpa jilbab. Oke. Jadi keputusan saya mendadak itu juga bikin produser saya ada ngomong, loh kamu pakai jilbab sekarang, terus nanti episode 3-nya gimana? Iya. Jadi saya tapi tetap waktu itu saya nggak kepikiran bahwa ya ampun saya lagi kerjain TV, kelarin dulu deh strippingnya, enggak. Jadi saya benar-benar enggak, saya nggak terpikir tadi kalau sinetron ini dengan saya baru saya pakai jilbab. Saya waktu itu karena menemukan ayat itu perintah, saya takut dan saya berpikir, aduh pokoknya saya harus tutup aurat. Jadi saya bilang sama produser saya besok harus tutup aurat. Kalau gitu saya harus bikinin kamu scene perubahan dari episode 2 itu terus kamu pakai jilbab. Apa scene-nya saya harus cariin? Akhirnya dia meeting dengan sutradara, akhirnya mereka menemukan satu scene yang ceritanya pergantian saya, dan alhamdulillah nggak ada sama sekali yang Lira saya harus ganti kamu dengan pemeran lain atau enggak. Betul-betul kemudahan yang ada ya Mbak ya. Luar biasa Allah bekerja dengan sangat luar biasa. Saya nggak sempat mikir bahwa apa kata teman-teman saya nanti, apa kabar dengan celana pendek saya, apa kabar dengan isi lemari, apa kabar dengan isi lemari yang terus terang pada saat itu kemarinnya saya habis belanja, jadi habis belanja baju-baju yang lucu-lucu banget, lucu-lucu banget ya, masih berlabel. Jadi sebenarnya kalau saya mau jadi itu alasan bahwa ini baju baru saya pakai dulu deh, ntar kemudian jilbabnya bisa. Tapi saya takut sekali sama Allah, jadi saya nggak mikirin bahwa mungkin ada beberapa baju yang saya pakai masih berlabel segala macam, terus masih kerjaan saya nggak mikirin apa-apa. Saya cuma pikir besok saya harus berolahraga. Jadi itu kayak apa ya? Saya berusaha patuh sama, dan kemudian setelah melaksanakan tutup aurat, kemudian saya dipertemukan dengan teman-teman yang baru. Jadi saya kemudian bertemu dengan teman lama saya yang juga udah pakai hijab, terus dia ngajak saya pengajian. Saya dibukakan pintu hati lagi. Sebenarnya dia bukan orang pertama yang ngajak saya pengajian. Saya sering diajak pengajian, tapi setan lebih kuat peran ya, lebih menggoda saya untuk aduh ngapain, tempatnya jauh, aduh macet, aduh pagi-pagi, mendingan ngapain gitu. Jadi tapi pada saat ketemu teman saya itu, mau pengajian Senin, oh iya oke. Akhirnya saya berangkat. Saya berangkat, kemudian ternyata alhamdulillah Allah bekerja luar biasa. Saya kemudian ternyata memang pengajian sunnah. Jadi pengajian yang luar biasa membuat saya ngomong bahwa ya Allah banyak pelajaran sunnah yang saya alami. Jadi saya kemudian cocok, kemudian saya ikut terus. Saya mengalahkan kemalasan saya mengalahkan setan yang hari-hari saya untuk berangkat ya. Kalau diajak teman shopping yuk, ada midnight sale cepet banget. Iya yuk. Tapi kalau diajak pengajian kadang-kadang setan tuh suka pagi banget, aduh tempatnya jauh banget, aduh macet banget, aduh terinuan banyak. Tapi alhamdulillah pada saat itu memang saya yakin bahwa itu waktunya saya. Jadi 33 tahun pada saat itu saya memutuskan saya harus berubah. Sekarang juga. Wow. Nah, Mbak, pada akhirnya problem itu terjadi dan
tidak berhijab seperti berhijab. Bagaimana dengan lingkungan keluarga, anak, saudara, teman-teman? Hal seberat apa sih yang membuat ini udah berhijab gitu ya? Jadi bikin ini jadi kayak ragu. Pernah nggak kayak gitu? Hal terberat apa sih yang dihadapi yang kayak dari lingkungan, teman? Kalau keluarga sih, alhamdulillah semuanya positif mendukung. Jadi nggak ada yang, kok gini loh gitu. Nggak, alhamdulillah semuanya mendukung dengan baik. Anak-anak pun yang masih kecil-kecil pun seneng. Jadi ini sekarang tutup rambutnya dia. Jadi rambut ini nggak kelihatan lagi. Nah, jadi mereka senang. Yang terberat kalau dari teman-teman sebenarnya mungkin ini dialami oleh banyak muslimah juga ya. Kalau teman-teman di depan kita sih bagus ya oke, paling kita nggak tahu di belakang. Dan itu juga dialami oleh saya mengalami beberapa teman-teman yang ternyata kontra di belakang. Tapi buat saya adalah ini kan kehidupan saya. Nanti kalau saya masuk neraka saya kan nggak ngajak teman-teman saya, itu saya sendiri. Jadi kenapa saya harus mikirin omongan orang? Kebetulan memang sifat saya tuh nggak begitu mikirin omongan orang. Saya tuh tipe yang melo, jadi kalau misalnya ada yang ngatain saya di kamar atau nangis gitu, nangis di kamar terus tapi diem aja nggak siapa saya bukan tipe orang yang senang curhat kebetulan jadi banyak dia nangis gitu. Tapi sejak saya dekat sama Allah saya kemudian Allah kasih sifat cuek, jadi bahwa nggak usah dipikirin apa yang nggak ada efeknya di saya. Jadi ngomongan jelek ya senyum aja, nangis boleh lah. Kalau pertama diomongin biasanya memang sedih ya, nangis tapi habis itu berpikir bahwa nggak perlu dipikirin. Jadi kalau lingkungan itu kayak otomatis saya nggak bersiap untuk mengganti teman-teman saya, tapi Allah yang mengganti. Jadi ada beberapa teman-teman yang kontra, jauh karena merasa kan bilang udah nggak bisa berumpi, ya udah nggak bisa ngomongin orang, udah nggak seru deh pokoknya gitu. Terus ntar lagi asik-asik ngobrol dia kamu tolak kayak gitu, jadi males deh gitu. Jadi tapi saya nggak berniat menjauh dari teman saya. Memang pada saat itu Allah kemudian mengganti sendiri. Jadi saya tiba-tiba diberikan teman-teman yang betul sama Allah, teman-teman yang satu visi, satu pandangan tentang agama, dan teman-teman yang saling support dalam masalah ilmu agama. Jadi saya merasa ya udah saya nggak terlalu merasa kehilangan. Nambah sekarang dengan adanya hijab sekarang ini kita bisa lihat hijabnya ya Pak. Kalau kami ingin menyuarakan aspirasi di tengah-tengah banyaknya peluang jilbab yang kita tahu mungkin kita nggak nyaman mereka, tapi lebih ke kita tahu bahwa yang sebenarnya seperti apa, tapi kita nggak bisa tidak benar. Nah kalau untuk kalian sendiri dengan jilbab yang ada sekarang dengan yang pasti ini kan berbeda ya, lebih syar'i, lebih berbeda dengan yang lain. Itu ada nggak juga maksudnya tantangannya pada saat ini jangan gitu bisa nggak pakai ini yang seperti ini gitu. Ada nggak juga tantangan seperti itu dengan menggunakan yang syar'i yang disarankan? Kalau mau dibilang tantangan pasti ada, tapi tergantung saya mau menilai itu seperti apa. Tapi saya nggak menilai sebagai tantangan, karena lagi-lagi saya merasa bahwa yang saya pikirin pasti duniawi. Jadi ada sinetron tapi nggak boleh pakai jilbab, boleh nggak dilepas. Kalau saya nganggap itu tantangan, bisa aja sih, cuma saya nggak nganggap itu tantangan. Itu saya anggap sebagai syaitanir rojim gitu. Jadi setan nih gitu. Jadi saya terus misalnya ada setan lagi berbisik ke saya, kalau lo nggak pakai jilbab padahal dapat lagi tuh stripping. Sekarang udah 500 episode, sayang banget gara-gara pakai jilbab jadi nggak bisa ngambil. Tapi apakah iya seperti itu?
ya kanan saya ada yang bisikin nggak seperti itu ya, karena rezeki ada yang ngatur. Jadi walaupun kamu nggak pakai jilbab, memang rezeki kamu nggak dapat itu sinetron yang 500 episode nggak bakalan dapat. Rezeki itu yang ngatur kan Allah, semuanya dari Allah. Apa mungkin perjalanan kita mendekat ke Allah terus Allah mengambil atau menzalimi kita? Kan tidak mungkin. Jadi saya menganggap, oh iya, memang bukan rezeki saya, bukan rezeki saya hilang, tapi memang bukan rezeki saya. Jadi kalau saya menganggap itu rezekinya, ya rezeki saya hilang gara-gara pakai jilbab, itu tantangan. Tapi kalau saya menganggap memang bukan rezeki saya mau lepas jilbab juga memang bukan rezeki saya, gitu. Jadi nggak mungkin Allah akan kasih apa yang memang bukan hak kita, gitu. Terus kalau misalnya ada perkumpulan yang hijabnya sudah gaul ya, kalau sekarang hijab gaul. Jadi mereka lebih fleksibel dalam artian kita lebih fleksibel nih, nggak terlalu strange, bahwa ya hijab biasa-biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Jadi saya anggap ini bukan tantangan juga, tapi ini apa ya, sebuah Allah memberikan kita pandangan lain bahwa seperti ini, kalau kita memang mau istiqomah ya seperti ini. Kita kan pegangannya satu yang bilang tadi, di Al-Azhar dari An-Nur, Allah sudah mengaturnya. Syari itu apa sih? Kadang-kadang orang nggak ngerti, oh syari itu yang panjang-panjang ya. Jadi kadang-kadang oh syari itu yang hitam-hitam ya. Jadi kadang-kadang syari sendiri orang bicara dengan secara batil, dalam artian tidak ngerti. Karena kita tahu di Al-Hasyr surat 59 ayat 18 kita harus muhasabah. Kemudian di Al-Isra ayat 36 kita juga disuruh untuk jangan kita ikuti apa yang kita tidak tahu. Karena sebenarnya pendengaran, penglihatan, hati kita semua ada jawabannya. Jadi kalau kita merasa kita nggak tahu ya kita nggak usah ikuti. Dan pada saat itu saya merasa di dua surat itu Allah mengaturnya dengan sangat gamblang. Sebenarnya kita nggak usah pikir desainer siapa ya yang cocok sama saya. Itu sudah didesain sama Allah dalam ayat tersebut bahwa pakailah gamis dan jilbab dalam bahasa Arab longgar yang menutupi badan sampai kaki. Kemudian lingkarkanlah khimar atau kerudung menutupi dada. Jadi itu sebenarnya udah dua hal yang Sudah jelas. iya sudah jelas. Jadi tapi apakah yang kita pakai sudah sesuai syariat? Itu wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu apakah ini sesuai sama yang Allah mau. Karena semua innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Jadi kalau kita niatnya, kok saya gereja kayak gini supaya saya dibilang saya beriman, muslimah sejati, itu tentu Allah akan mencatat semuanya. Jadi, tapi kalau kita berhijab seperti ini karena saya sudah tahu di ayat itu, soalnya ayatnya seperti ini, jadi saya nggak akan keluar dari koridor ini cara berhijab saya. Jadi mau itu pakaian warna merah, kadang-kadang kan orang bilang lu masih pakai pink berarti nggak syar'i. Padahal di dalam ayat tersebut nggak ada dibilang kalau pink berarti nggak syar'i ya gitu. Jadi dua aturan yang tadi khimar menutupi dada kemudian baju longgar itu dua aturan yang sebenarnya gampang. Artinya kita mau pakai warna apa saja boleh, mau kita modelin kaki kanan boleh. Kemudian kita satukan lagi dengan ayat bahwa Allah tidak menyukai yang berlebihan. Artinya ya jangan berlebihan. Jadi patokan kita sebenarnya syariat itu kan sesuai sama ayat. Tapi tentu kita bukan siapa-siapa untuk kemudian mengkritik orang yang belum dipanggil sama Allah atau belum tahu ilmunya. Kita doain aja. Kalau saya orang yang tipe yang nggak bisa mengkritik orang karena saya merasa saya masih punya banyak kekurangan yang harus saya kritik setiap hari. Saya setiap hari masih punya banyak dosa yang masih saya list setiap hari setiap sholat tahajud gitu. Dan saya sendiri belum tahu apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah, apakah saya salah satu penghuni surga atau saya justru penghuni neraka, saya nggak tahu. Jadi saya nggak punya waktu untuk mengkritik kesalahan orang lain. Jadi saya nggak punya kekuatan untuk bilang bahwa ini salah banget kayak gitu. Aku juga begitu salah banget. Karena saya punya terlalu banyak dosa saya yang harus saya pikirin, yang harus saya taubat setiap harinya. Jadi saya kalau melihat teman-teman dan saya punya banyak teman-teman yang masih berjilbab gaul, saya merasa ya insya Allah kalau Allah mengizinkan pasti akan
Allah bukakan pintu hati, kan sebelum dipanggil sebelum. Jadi tapi tergantung niatnya ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah gaul tapi hatinya baik sekali ya, masya Allah. Kadang-kadang orang yang berhijab syar'i justru dilupakan sama Allah. Kadang-kadang setan itu bekerja tidak hanya lo jangan pakai jilbab syar'i, lo pakai yang turban-turban aja. Kadang-kadang setan itu juga bekerjanya dengan cara lo tuh udah syar'i, lo udah paling suci, beriman, udah paling ini. Kita dibuat ujub, kita dibuat riya, kita dibuat sum'ah, kita dibuat lupa diri bahwa kita punya banyak kekurangan, sehingga kita dibikin sama setan, kita merasa diri kita paling benar, sehingga kita dikasih hak sama setan untuk menunjuk orang bahwa lo salah, lo dosa, kita yang benar kita. Jadi kadang-kadang setan menggodanya juga seperti itu. Jadi kita mesti hati-hati bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Ini untuk Allah, jadi bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau kita sudah untuk Allah, insya Allah kita nggak akan punya waktu untuk bilang bahwa ini salah saya. Kalau dari Mbak Ina sendiri, kira-kira untuk kita nih yang sudah memutuskan dengan mungkin di lingkungan yang masih ada yang apa ya menjadi atau referensi kerjaan gitu jauh kan ya kira-kira tipsnya atau kita tuh harus kayak gimana juga karena dari teman-teman tuh banyak yang merasa kayak kita udah memutuskan syar'i tapi tiba-tiba dari lingkungan tuh seolah kayak mereject gitu ya kita merasa tidak dengan diri tidak istimewa tapi orang-orang anggap eksklusif banget sih gitu seperti itu kira-kira bisa nggak Kuatkan Allah, karena saya juga orang yang lemah ya. Kadang saya merasa diri saya ada suatu momen yang saya merasa diri saya lemah ya. Jadi bahwa hujatan orang itu bikin kita down kayaknya ya Allah susah. Tapi memang apa yang bikin kita kuat? Kita lihat Rasulullah seperti apa perjuangan, dilempar batu, dilempar kotoran, apakah beliau nyerah? Kenapa beliau nggak nyerah? Kenapa? Karena beliau pernah diajak melihat surga dan pernah diajak melihat neraka. Jadi beliau merasa ini hujatan batu, kotoran itu bukan apa-apa. Kalau kita melihat neraka seperti apa? Ini bukan apa ini kecil, masih bisa ditahan. Masih jauh. Apa yang bikin beliau kuat? Karena beliau melihat seperti apa akhirnya nanti dunia ini. Seperti apa akhirat itu. Jadi beliau kuat. Kenapa kita lemah? Karena kita tak pernah lihat surga itu kayak apa, neraka itu kayak apa dahsyatnya. Kita nggak pernah lihat. Jadi kadang kita merasa hujatan orang tuh yang paling dahsyat. Aduh, ini yang saya terima dia paling mantap ini. Saya di tempat kerjaan, saya dikucilin, diomongin, dihina, dimaki. Kalau saya lagi nggak ada, saya ngomongin. Itu udah paling dahsyat, sudah coba ada yang hadapi itu udah paling mantap. Karena kita belum lihat neraka kenapa. Rasulullah pernah lihat. Pada saat berjalan ke Mi'raj, beliau pernah melihat. Jadi beliau merasa tujuan akhir surga kok. Jadi tidak seberapa yang diberikan oleh Allah cobaan yang ada di dunia. Semua orang pasti pernah mengalami. Kita nggak boleh bilang bahwa ini kayaknya saya doang, yang lain kayaknya enak-enak aja. Nggak ada yang enak, saya dulu nggak enak. Dikucilin udah pasti, karena kita dianggap kaum minoritas, berseberangan dengan jalan mereka yang mayoritas. Tapi apakah mereka yang berjalan ke arah neraka mau kita ikutin hanya untuk kita supaya enteng di dunia? Supaya temen gue banyak, ikut aja lah. Yuk, ulang tahun gue minum, masa nggak minum sih? Biar dibilang asik lah, minum lah. Ayo sini, aku udah kasih lagi lo. Masa lo belum bikin aja nggak mau? Oke lah. Yuk ngomongin orang lagi nggak apa-apa deh. Biar dibilang seru. Artinya kita nggak tahu. Kita belum tahu seperti apa nanti kehidupan ini. Tapi kalau yang saya bilang kuat karena Allah. Jadi Allah yang bantu kita, pertolongan kita hanya pada Allah. Pada saat sholat, kalau saya setiap sholat, setiap berdoa, saya selalu kembali sama Allah. Setiap masalah saya kembalikan, karena Allah yang kasih masalah, Allah yang punya jalan keluarnya. Saya
makhluk yang fakir, saya yang batil, saya nggak tahu apa yang harus saya buat, saya bahkan kadang suka nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan pertolongan Allah, Allah memberikan jalan-jalan yang baik. Dan saya berkata kadang-kadang kita lepas satu rezeki untuk nanti rezeki yang lain. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ya Allah, gara-gara hijab syari ini saya dikeluarin dari kantor karena di kantor nggak bisa pakai hijab syari. Kita nggak sadar bahwa dilepasnya kita dari pekerjaan itu mungkin Allah punya rencana yang lebih baik. Mungkin kalau dilihat dari harta sedikit, tapi lebih berkah. Misalnya saya kasih contoh saya. Ada sinetron-sinetron yang nggak pakai jilbab, saya jadi nggak bisa ambil. Kalau saya berpikir bahwa kalau saya nggak pakai jilbab, saya bisa ambil semua peran. Itu saya akan berpikir bahwa ya rugi bandar gitu. Tapi kemudian kita berpikir bahwa Allah ngambil sedikit rezeki dalam hal uang, kemudian memberikan berkat dari hal lain. Misal saya ketemu dengan teman-teman yang Masya Allah mengajak saya untuk sama-sama menuju surga Allah. Ya Allah, itu adalah rezeki yang luar biasa. Banyak orang yang tidak dapat. Benar, banyak orang yang nggak punya teman sejati, teman yang bareng-bareng menuju surga Allah. Banyak orang nggak punya. Mungkin kita semua punya harta, punya uang, tapi apa kita punya orang yang nantinya begitu kita meninggal, dia berdiri menyolatkan kita? Apa kita yakin itu teman-teman kita yang nantinya akan berdiri menyolatkan kita? Apa bukan mereka nanti yang cuma nunggu di luar aja, di luar masjid? Oh, udah dimandiin ya, jadi sholatin. Yaudah yuk ambil ke kuburan, nggak nyolatin sama sekali. Artinya teman-teman yang beriman, orang-orang saleh, itu adalah rezeki yang luar biasa yang Allah kasih, gak bisa dibayar dari uang. Saya kasih satu gambaran. Saya kemarin melihat suatu kecelakaan di jalan raya. Ada seorang ibu-ibu ditabrak busway. Saya benar-benar melihat ibu-ibu tergeletak, kemudian ditutup koran, dijaga oleh polisi, kemudian tasnya ditaruh di samping mayatnya. Saya berpikir, ya Allah, lepas semuanya. Apa yang dia kumpulkan, mungkin dia habis pulang kerja, habis terima gaji, ada uang di tasnya, mungkin ada perhiasan, ada handphone yang dia banggakan, handphone terbaru, yang mungkin baru beli belasan juta. Pada saat mayatnya tergeletak, polisi taruh tasnya. Apa gunanya? Saya lihat apa yang saya kumpulkan selama ini mungkin nggak ada gunanya kalau mayatnya sudah tergeletak. Apa yang saya mau? Pada saat mayat saya tergeletak, apakah uang saya yang selama ini saya kumpulkan, yang selama ini saya posisi saya di kantor udah bagus, sayang banget kalau saya tinggalkan hanya karena jilbab syari ini. Pada saat Anda meninggal, apakah itu akan dibawa? Tapi doa 40 orang saleh Rasulullah bilang akan memberikan syafaat untuk kita. Apa ibu punya 40 orang saleh sekarang di sekitar kita? Punya nggak? Apa kita selama ini bergaul? Ada nggak 40 orang saleh yang nantinya jamin pada saat ibu tergeletak dia sholat dan memohon ampunan dari Allah untuk ibu? Mungkin kita nggak punya. Jadi kalau kita punya 1, 2, alhamdulillah, syukurin kita kehilangan sekian banyak harta untuk dapat 1, 2 teman soleh. Itu syukurin. Kadang-kadang kita lepas dari rasa bersyukur. Saya termasuk manusia yang fakir. Saya juga sering lepas bersyukur. Kadang-kadang kita merasa, aduh, makanan dari tadi tempe mulu tiap hari, tempe tahu. Ternyata ada orang yang Allah kasih penyakit, makan tahu tempe aja atau makan ayam daging itu rasanya nggak ada rasanya. Nelan susah. Kita makan masih enak, tapi kita masih bisa komplain dengan makanan. Padahal nelannya enak. Ibu lupa kalau ada orang di sana yang Allah cabut kenikmatannya, makan nggak enak. Kita ngerasa, aduh, ini toilet umum bukan main deh, kotor banget, jorok banget. Ih, mau ngasih uang infak 2.000 aja kayaknya rugi. Gak usah ya, jorok banget. Ibu lupa, ibu pipis masih enak. Ada orang yang Allah kasih cabut, pipisnya sakit. Pipis tiap hari mikir, aduh sakit, pipis
bayangin, itu yang saya bilang tadi sih nggak tempat untuk nunjuk dosa orang, karena dosa saya, fakirnya saya, komplainnya saya, keluhnya saya tiap hari itu banyak. Lupanya saya dengan nikmat yang Allah kasih itu banyak sekali. Luputnya saya dari bersyukur, makanya saya kalau sholat sering nangis. Orang bilang, anak saya bilang, kenapa sih ini kalau sholat nangis? Saya ngerasa kecil. Saya ngerasa kalau pas sholat saya ngerasa kecil, berubah jadi kayak luput ya depan Allah. Saya ngerasa ya Allah, banyak hal yang saya komplainin. Ya Allah, gaji cuma 3 juta, mau beli apa nih? Ya Allah. Aduh, baju gak punya baju. Selasa pakai hijau, Rabu hijau, Kamis hijau, gak punya baju. Gue enak baju lu banyak. Komplain lagi. Komplain itu sifatnya yang dimusikkan oleh syaitan. Supaya apa? Kita luput dari bersyukur. Kita lupa bahwa Allah kasih yang lain-lain. Kita sibuk ngurusin yang kita gak punya. Kita lupa bersyukur apa yang kita punya. Jadi apa yang bikin saya kuat selama ini? Allah dan keyakinan saya bahwa hidup ini sementara. Ejekan teman-teman saya sementara. Duit, honor-honor yang hilang, kerjaan-kerjaan yang bergelimang di depan mata, tawaran-tawaran iklan kalau saya nggak pakai jilbab, ada tawaran untuk nutrisi, skincare lah. Itu sementara. Saya mungkin meratapi ya Allah 500 juta hilang. Tapi saya mengganti pikiran saya dengan ya Allah, saya nggak mau 500 tahun di neraka. Lama. Saya selalu apa yang saya komplainkan dari apa yang saya hilang dari tangan saya karena saya mendekat kepada Allah. Oh, saya kehilangan ini karena saya mendekat kepada Allah. Saya kehilangan ini karena saya mendekat kepada Allah. Itu saya ganti sendiri pikiran saya dengan saya nggak mau menggantinya dengan 500 tahun di neraka. Saya nggak mau menggantinya dengan 70 tahun di neraka. Saya nggak mau menggantinya dengan rambut saya ditarik seperti yang Rasulullah lihat di salah satu neraka. Mulut saya ditusuk, lidah saya dipotong. Saya nggak mau menggantinya. Saya bersedia untuk sementara di dunia demi insya Allah bahagia di dunia. Jadi sebenarnya ini main pikiran sendiri, Bu. Saya pikir nggak bisa tahu apa yang ibu masing-masing punya masalah, dan kita nggak bisa bilang bahwa oh Badira enak ngomongnya begitu, nggak enak, ibu saya juga nggak enak. Kalau ditukar mungkin ibu merasa saya juga pasti enak. Tapi kita main dengan pikiran sendiri bahwa niatkan Allah, tujuannya Allah, Allah terus. Jadi kalau memang sudah niatnya ke Allah, insya Allah kita ganti pikiran kita. Oh kehilangan 500 juta kan hilang 500 tahun di neraka. Jadi kita syukuri apa yang kita punya aja. Jangan kita keluh apa yang kita nggak punya. Kalau keluh capek, banyak yang kita nggak punya, yang orang lain punya. Kita akan pusing sendiri. Pusing, dosa iya, maksiat iya, buat apa? Jadi kembali lagi, supaya kita kuat adalah menyerahkan semua sama Allah dan ingat bahwa hidup ini semua. Wow, super. Oke, Badra ini ternyata nih kemampuannya pada terpana semua nih dengan pengalaman yang Badra. Nah, kalau bicara soal anak juga, ini kan juga banyak nih ibu muda ya, bumut. Mungkin bisa di-sharing bagaimana sih di rumah Badra menanamkan agama kepada anak-anak, mungkin kegiatan apa supaya anak lebih mudah mengerti gitu ya. Kalau aku yakin setiap ibu paham karakter anaknya masing-masing, dan tentu mendidik anak satu dengan yang lainnya beda-beda. Tapi kita ibu, kita paling paham. Oh ini si kakak maunya digini, kalau si adik beda, nggak bisa digini. Jadi kita yang paling paham anak kita, kemudian baru kita bisa menemukan, oh metode ini ya bisa masuk ke kakak, metode ini yang bisa masuk ke adik. Jangan kita samakan. Jadi anak punya karakter yang beda-beda. Jangan kita samain sama anak orang juga, Bu. Kadang-kadang ibu suka nyamain sama orang. Itu anaknya si itu udah pintar banget tuh. Kamu itu tuh udah pintar banget, kamu ngapal 2 ayat yang susah banget. Jangan. Kalau anak ngapal berarti kita yang salah, gurunya yang salah. Kalau murid nggak nangkep berarti gurunya yang salah. Kalau murid nggak bisa nangkep, nggak
Jadi saya menerapkan cara yang ini. Tapi semua anak sama bahwa anak-anak adalah sponge, bahwa mereka menyerap apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Jadi jangan cuma ngomong, ngaji kamu, sholat kamu, tapi ibu nggak sholat, ibunya nggak ngaji. Ngomong masuk keluar terus anaknya udah bisa jawab, mama aja nggak sholat. Gitu. Jadi yang paling benar adalah memberi contoh. Karena anak-anak itu dari apa yang dia lihat, apa yang dia lihat, dia tiru. Sama, kita mesti hati-hati ngomong sembarangan. Misalnya marah sama pembantu, itu semua anak-anak salah. Ya. Dan itu membentuk karakter anak-anak. Saya pernah lihat mama saya marah sama si pembantu seperti ini, berarti dia orang yang rendah hati, pembantu yang dibayar, akhirnya anak juga berpikirkan begitu. Kalau saya menerangkan bahwa memang agak susah kita mengontrol bahwa ini ditopang anak-anak ini pilihan, jadi kita cari hati-hati gitu. Jadi kalau agama saya percaya bahwa rutinitas adalah bentuk yang terbaik. Jadi nggak mau kagetan, misalnya ngaji sekali-kali itu nggak akan masuk. Kalau saya tiap hari ngaji tiap hari, jadi dan kasih contoh. Jadi kita dulu baca Quran, anak-anak dengar kita ngaji, kemudian anak-anak dengar kita baca artinya, kemudian panggil satu-satu ngaji juga baca Quran, kemudian baca artinya, kemudian kalau anak-anak sekarang anak-anaknya kan 8 tahun sama 6 tahun ya, jadi di Al-Azhar itu alhamdulillah kalau Al-Azhar sekarang sudah setengah dan juga luar biasa. Saya juga ngerasa, makanya saya bilang Allah lebih baik kan sama saya. Jadi pada saat saya mencari sekolah, saya belum berizin dan belum tahu ilmu agama terlalu banyak. Waktu mencari sekolah anak-anak, saya kepikiran mau sekolah internasional dulu. Jadi saya hunting untuk sekolah-sekolah internasional yang berbahasa Inggris. Karena teman-teman saya semua anaknya berbahasa Inggris semua. Saya pengen bahasa Inggris atau bahasa Mandarin pun lancar banget sekarang anak-anak ya, Masya Allah. Saya nggak kepikiran semua anak saya bisa bahasa Arab, beneran saya nggak kepikiran. Tapi Allah baik sekali sama saya. Sekolah internasional yang saya bidik ternyata nggak ada jemputan dan jauh. Dan jaraknya melewati beberapa kali titik macet. Iya. Akhirnya saya pikir, jangan deh ya, takut nanti dia nggak rajin di sekolahnya. Kemudian saya survei ke Al-Azhar dan rumah. Anak saya tes, gitu ya, saya cek ini dia alhamdulillah lulus, dan saya tanya suka nggak bang kemarin lihat sekolahnya, suka. Kemudian masuk. Jadi saya masukin Al-Azhar itu sebenarnya di antara pilihan-pilihan yang internasional, dan saya lebih fokus ke internasional. Saya pengen banget anak saya bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi kemudian Allah menuntunnya ke Al-Azhar, dan alhamdulillah sekarang itu saya syukurin bahwa sekarang anak-anak saya fokus ke belajar bahasa Arab. Anak-anak saya nggak pintar berbahasa Inggris, tapi dia tahu. Saya nggak fokusin untuk mempelajari bahasa Inggris juga. Yang penting dia sedikit tahu, karena kalau mau sukses di dunia harus tahu ilmu dunia, kata Rasulullah. Kalau mau sukses di akhirat harus tahu ilmu akhirat. Jadi timbang, tapi saya tidak fokus ke sana. Dan di Al-Azhar itu kelas satunya udah menghafal juz amma yang panjang-panjang, jadi sudah. Kalau bulan Ramadan dia harus dapat 2 hari 1 surat, 2 hari 1 surat. Jadi otomatis kita yang menemani dia menghafal juga menghafal. Saya nggak pernah hafal Al-Bayyinah loh, panjang loh. Saya nggak pernah sholat pakai Al-Bayyinah. Tapi karena anak saya disuruh menghafal, saya menghafal. Dan kalau di Al-Azhar itu harus baca terhatinya. Dan sekarang ini kelas 2 dia masuk ke menghafal Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Jadi kemarin sudah sampai Al-Baqarah yang 56. Masya Allah, aku bisa ikut hafal bu, karena kita nemenin. Benar, kita nemenin hafal, karena artinya juga harus dihafal, kita juga ikut hafal. Jadi seperti yang saya bilang bahwa anak-anak itu tergantung kitanya. Jadi kalau memang ibu-ibu bisa menghandle sendiri tanpa pakai guru les. Kalau saya karena saya tinggal di apartemen, saya nggak ada TPA, nggak ada guru ngaji. Jadi saya akan pilih bagi jadi saya ngajarin sendiri, tapi otomatis ini keberkahan Allah juga. Tadinya saya komplain sih, maksudnya aduh enak ya orang yang ada TPA atau bisa panggil guru ngaji gitu, enak banget. Saya harus ngajarin sendiri, tadinya saya komplain, tapi sekarang alhamdulillah saya bersyukur ini yang Allah kasih jalannya buat saya, dan ini saya syukurin karena dengan mengajarkan anak saya juga jadi belajar juga. Otomatis karena saya mau anak saya pintar, saya kan jadi buka
buka-buka juga. Iya. Sebelum saya ngajarin Anda buka-buka duluan, otomatis saya jadi pintar. Jadi jalannya Allah udah yang terbaik. Saya ngerasa bahwa apa yang saya pilih Allah nggak kasih, terus Allah kasihnya ke sini. Tapi ini saya syukur. Amin. Anak-anak juga jadi sesuai harapan kita ya. Amin, insya Allah, insya Allah. Anak-anak kan terus berkembang, jadi kita juga harus menyesuaikan gitu. Jadi saya juga tadi nggak kepikiran mau hafalin Quran tuh banyak banget ya. Rasanya sih nggak mungkin. Susah banget ya nyambung apa. Tapi alhamdulillah mungkin kalau kita punya niat, pasti Allah akan kasih. Oke, wow banget. Nah, ini teknik boleh tanya jawab ya, dari audiens. Tapi kita hanya buka dua. Kita menyadari bahwa Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi sesuai apa yang Rasulullah bilang, Rasulullah bersabda bahwa apapun yang kita lakukan yang dekat kepada Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi apa yang kita tinggalkan, tapi niatnya untuk Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Dan saya yakin kita pasti sudah melakukan yang saya maksud Allah mengganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak punya, itu nggak saya. Kalau kemudian Mbak ngebayangin surga Allah, bahwa nanti di surga Allah nggak ditanya bahwa bisa nggak kamu tari jaizah. Coba tari dulu, malaikat mau lihat, nggak ada. Jadi Mbak akan keluar. Pada saat orang nanya, ya Allah sayang banget dari kecil belajar tari jaipong terus nggak kepake gitu, Mbak akan jawab nggak sayang. Karena nanti pada saat di kuburan Allah nggak nanya udah level berapa tari jaipongnya, nggak ada ya. Jadi insya Allah kalau kita istiqomah, kalau kita yakin ini untuk Allah, ini untuk Allah. Jadi ini bukan untuk orang tua. Kadang-kadang kita kalau anak-anak yang masih muda-muda, kadang-kadang terasa disuruh pakai jilbab sama ibu bapaknya. Jadi terus kalau kesel sama ibu bapaknya lepas, gitu. Jadi larinya nggak untuk Allah. Jadi kita nggak akan kita ganti dengan kenikmatan apapun. Kalau kita tahu ini untuk kenikmatan yang Allah janjikan, ini Allah janji. Kita baca di banyak ayat, Allah berjanji tentang betapa nikmatnya surga itu. Dan janji Allah adalah janji yang paling hak. Kalau janji sama temen mungkin dia ngingkar. Janji sama suami kadang-kadang ibu dibohongin juga ya bu. Papa pulang jam 8 nggak jam 8. Tapi kalau Allah yang berjanji, yakin Allah akan buktikan itu nanti. Jadi kita nggak perlu sayang apapun, yang kita tahu nanti kita akan tinggal di dunia. Kalau Mbak sadar bahwa nanti saya mati, saya nggak akan bawa kemampuan tari jaipong itu, saya nggak akan bawa. Saya nggak akan berlenggak-lenggok di depan surganya Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Saya nggak akan bisa membayar tari jaipong saya yang begitu expert untuk dapat satu tempat yang nyaman di surga Allah. Mbak akan ikhlas dan Mbak akan bilang bahwa enggak, saya nggak butuh itu karena saya nggak mau. Jadi jangan nyesel. Ya, nggak boleh. Harus tetap istiqomah dan percaya diri, kuat bahwa Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik dalam artinya bukan di dunia, Mbak. Kadang-kadang orang melihatin mana yang lebih baik, hidup gue jadi sengsara begini. Jangan dilihat dari itu. Dan seperti saya bilang, kita harus banyak mensyukuri karena kadang-kadang ada nikmat-nikmat yang luput kita syukurin karena kita yang kita pikirin harta aja gitu. Jadi kita pikir nikmat itu sama dengan duit, nikmat itu sama dengan harta, nikmat itu sama dengan mobil mewah, sama dengan rumah mewah, sama dengan kolam renang di rumah. Jadi akhirnya kalau nggak ada itu, berarti hidup kita nggak nikmat. Iya, Semuanya dunia. Jadi balik lagi kita harus rubah pikiran akhirat.